Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Saputra dari kelas MB21PB. Saya ingin menjelaskan sedikit rangkuman jurus sakti Khairul Tanjung mengatasi keselamatannya Transmart. Seperti yang kita sudah ketahui, Transmart mengalami penurunan dan banyak penutupan gerai. Tetapi setelah Khairul Tanjung turun gunung, sekarang Transmart sudah mulai bangkit dari keterpurukannya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai sejarah Transmart ini, tapi sedikit akan kita ulas lagi cerita singkatnya. Transmart itu mengakuisisi supermarket besar dari Prancis yaitu Carrefour. Oleh sebab itu pada Transmart masih ada logo Carrefour-nya. Kenapa Transmart menutup banyak gerainya? Karena adanya ekonomi yang lesu dan imbas strategi bisnis yang kurang tepat. Menurut Eko Listanto mengatakan daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi yang berada dalam tren meningkat. Ekonomi konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 49,3%. Berdasarkan survei dari DBS, sebagian masyarakat mengubah pola konsumsi karena adanya tren inflasi yang akan menjadi hingga tahun 2024. Menurut survei dari MC Kension dan Company, 48% konsumen Indonesia melakukan store switching selama pandemi COVID-19, lalu 60%. Hal itu mereka lakukan karena tokonya dekat dengan rumah, dengan 35% tidak masalah ketika harus mengganti brand dari produk yang mereka gunakan. Selain itu, tingkat daya beli masyarakat sekarang cenderung online daripada harus ke supermarket. Selain itu, Transmart contoh kecil adalah harganya terlalu mahal dibanding dengan kompetitornya. Font varian produknya tidak sebanyak kompetitor. Itulah salah satu yang membuat Transmart sepi dari pengunjungnya. Terus kira-kira apa strategi Transmart untuk mengatasi hal tersebut? Sudah mulai sejak Agustus 2022 yang lalu, Khairul Tanjung langsung turun untuk mengecek seluruh gerai yang ada di Indonesia. Satria Hamid, seorang Vice President Comparator Communication Transmart, mengatakan Pak Khairul Tanjung roadshow ke seluruh toko untuk melihat secara langsung mana gerai yang perlu ditutup dan yang mana gerai yang perlu diperkuat. Transmart sebenarnya bukan kolap atau bangkrut. Transmart sedang beranomali untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Transmart ingin mendesain ulang dan model bisnisnya sampai dengan kesediaannya barang atau mixed tenant. Pada tahun 2023, Transmart sudah mulai menghadirkan layanan dan produk yang sesuai kebutuhan para konsumennya, seperti menyediakan playgroup untuk anak-anak secara gratis dalam supermarket. Tidak hanya itu, rencana Transmart juga akan menghadirkan kuliner yang sedang tren seperti Korean food atau yang lainnya. Inovasi lain yang dilakukan Transmart yaitu melalui AudioFresh, sebuah platform online komersial GoFreeation yang bekerjasama dengan Bukalapak dan Grab untuk kebutuhan online konsumen. Sebenarnya ketika diamati dari strategi inovasi, mereka adalah menghadirkan kembali strategi 4. Ini yang pertama, mereka mengedepankan layanan dan kebutuhan terhadap konsumen. Contohnya yang sudah ada perkembangan membaik adalah Transmart di Cempaka Putih, Jakarta. Penjualan per bulan yang semula 4 miliar menjadi 14 miliar. Naik penjualannya adalah strategi penambahan brand atau produk dari strategi diskon. Ada 3 pelajaran penting dalam kisah bisnis Transmart yang bisa kita ambil. Pertama, perusahaan yang telah terbukti sukses dengan model bisnisnya seringkali terjebak pada menjalankan bisnis dengan pola dan proses yang selama bertahun-tahun. Para pemilik akhirnya tidak pernah terjun langsung ke lapangan dan semua dikerjakan oleh profesional. Akhirnya profesional pun hanya mengakuisisi strategi yang lama sudah terbukti dengan tidak ada strategi dan inovasi baru. Kedua, pentingnya para pemilik atau pemimpin bisnis untuk selalu terhubung dengan lapangan dan tetap berkomunikasi secara teratur dengan mereka yang berada di lapangan. Kalau tidak seperti itu, maka pengambilan keputusan bisnis jadi tidak tepat. Selain itu, ketika pimpinan juga sering terhubung dengan lapangan, akan berimbas baik
kepada moral karyawan. Yang ketiga, solusi perbaikan dan transformasi seperti yang dilakukan Transmart bisa jadi idenya tidak datang dari seorang Khairul Tanjung, melainkan dari karyawannya. Bukan tidak Khairul Tanjung tidak punya peran, melainkan hadirnya pemimpin secara langsung memicu karyawan berpikir bagaimana cara menemukan solusi untuk berkelanjutan perusahaan, sehingga semua divisi organisasi tertantang untuk tumbuh bersama. Sekian rangkuman dari Khairul Tanjung menyelamatkan Transmart. Terima kasih.